As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajan Rohim, NIM 402190209 dari kelas Perbankan Syariah G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resumen materi pertemuan 2-6 TI Bank Syariah. Pembahasan yang pertama adalah tren teknologi komputer di bank. Perkembangan Information and Communication Technology atau ICT yang sangat pesat telah mengubah berbagai pola kehidupan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang perbankan. Salah satunya yaitu dengan adanya e-banking. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi ICT ini telah memungkinkan manusia melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat, akurat dalam menghadapi globalisasi. Tampu Bolon 2004 mendefinisikan internet banking atau e-banking sebagai salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah dapat memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi melalui jaringan internet, dan bukan hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. Dampak dari pemanfaatan TIK pada bank. Sebagian besar staf lebih lihai dan terlatih dalam melayani nasabah baik secara online maupun offline, sebab proses umpan balik yang telah diintegrasikan ke dalam website senantiasa selaras dengan keinginan nasabah. Proses pemasaran produk bank juga menjadi lebih cepat dan tepat sasaran kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Bab selanjutnya adalah penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Pengertian e-commerce dan e-banking. Cara menggunakan teknologi informasi atau IT untuk melakukan bisnis antara dua atau lebih pada suatu organisasi, atau antara organisasi dengan organisasi, atau kepada konsumen dan konsumen akhir melalui jaringan komputer. Pengelompokan e-commerce. E-tailing, virtual storefront di situs web dengan katalog online, kadang-kadang bergabung menjadi virtual mall. Electronic Data Interchange atau IDE, pertukaran data elektronik, pertukaran data business to business. Email atau fax sebagai media untuk menjangkau masyarakat calon sasaran bisnis. Transaksi jual beli business to business. Pengamanan transaksi business. Tingkatan internet banking. Yang pertama, advance atau transaction, tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan seperti layaknya pelayanan melalui counter atau ATM. Yang kedua, intermediate atau komunikatif. Pelayanannya lebih luas daripada sekedar informasi, karena nasabah dapat melakukan interaksi dengan bank penyedia jasa internet secara terbatas. Ketiga, entry atau informasional. Tahapan yang paling sederhana, yang hanya menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut serta jasa atau produk yang ditawarkan. Layanan internet banking. Yang pertama, informasi saldo, yang kedua pembukaan rekening, yang ketiga transfer, dan yang keempat payment gateway. Bab selanjutnya adalah perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Pengertian teknologi. Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari, serta dapat digunakan secara berulang-ulang. Salah satu contoh dari teknologi seperti halnya teknologi komputer. Komputer tentu saja memiliki banyak sekali manfaat baik bagi kehidupan manusia khususnya di perbankan, karena dapat memberi kemudahan baik dalam melayani nasabah bertransaksi maupun kegiatan operasional bank lainnya, sehingga aktivitas perbankan menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi perbankan. Yang pertama, ATM atau Automatic Teller Machine.
yaitu teknologi perbankan yang menyediakan berbagai layanan kepada nasabah untuk melakukan penarikan tunai, penyetoran tunai, cek saldo, transfer antar bank, dan juga pembelian pulsa. Yang kedua, mobile banking dan internet banking. Mobile banking digunakan untuk pemanfaatan jaringan telepon seluler. Nasabah bisa melakukan transaksi, cek saldo, bahkan dengan mobile banking nasabah bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Yang ketiga, e-wallet. E-wallet merupakan metode pembayaran secara online atau dompet elektronik. E-wallet jauh lebih aman dibandingkan kredit card ataupun debit card karena kartu elektronik yang hilang bisa dikuras sampai batas limit yang telah ditentukan. Berbeda dengan e-wallet, jika terjadi kehilangan, uang yang hilang hanya sebesar saldo yang telah dimasukkan. Yang keempat, digibank. Aplikasi layanan dengan mengadopsi teknologi yang berbasis aplikasi Android dan iOS bernama digibank yang bertujuan untuk mendukung efisiensi, yaitu dengan paperless dan signatureless. Dengan adanya digibank, nasabah tidak perlu mengantri untuk mengisi kertas transaksi di kantor layanan bank. Teknologi perbankan memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan bank karena dengan teknologi dapat menghemat biaya operasional perusahaan. Bab selanjutnya, sistem clearing nasional Bank Indonesia. Pembayaran adalah perpindahannya hak pemilikan atas jumlah uang atau dana dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Clearing merupakan salah satu jasa perbankan yang bertujuan untuk memperlancar sistem pembayaran secara cepat, aman, dan efisien. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lembaga clearing merupakan lembaga dari Bank Indonesia yang melakukan perhitungan utang piutang antara bank peserta clearing. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. Selanjutnya, instrumen sistem pembayaran. Yang pertama, tunai, rupiah, mata uang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, non tunai, warkat atau cek, biljet giro, nota debit, dan nota kredit. Non warkat, kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Proses clearing BI. Yang pertama, clearing debit meliputi kegiatan clearing penyerahan serta clearing pengembalian, di mana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya penyampaian warkat debit. Dalam penyelenggaraannya, pada tahap ini dilakukan secara lokal pada wilayah clearing oleh PKL. PKL ini bertugas untuk menghitung clearing debit berdasarkan DKE debit yang telah dikirim peserta. Kemudian hasil dari perhitungan clearing clearing debit dilanjutkan dengan dikirimkan ke sistem sentral clearing oleh PKL untuk dihitung secara nasional. Yang kedua, clearing kredit. Tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi transfer kredit antar bank dan tidak disertai penyampaian secara fisik warkat. Penyelenggaraan clearing kredit ini dilakukan langsung oleh PKN. Perhitungan clearing ini juga dilaksanakan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Real Time Gross Settlement System atau RTGS. RTGS merupakan sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronik online antar Bank Indonesia atau BI dengan bank-bank baik bank swasta maupun bank pemerintah. Tujuan dikembangkannya sistem BI RTGS: 1. Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisiensi, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya. Kedua, kepastian settlement dapat diperoleh dengan segera. Ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. 4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Kelima, mengurangi resiko-resiko settlement. Bab selanjutnya, sistem informasi perbankan syariah. Pada dasarnya segala dunia usaha termasuk perbankan Islam bertujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit oriented. Namun terlepas dari itu ada beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga dan semua transaksi berdasarkan syariat. 5. Prinsip operasional bank syariah.
Pertama, prinsip simpanan murni, kedua, bagi hasil, ketiga, prinsip jual beli, keempat, prinsip sewa, dan yang kelima, prinsip jasa. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerjasama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi. Tetapi, seorang ahli teknologi informasi Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan, yaitu 1. Sifat operasional aplikasi, product operation. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah hubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Yang kedua, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, product revision. Dalam suatu usaha pasti terdapat perubahan baik dari strategi maupun pada bagian regulasi. Yang ketiga, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition. Daya adaptasi software saat ini telah mengalami percepatan mulai dari operasi sistem hingga hardware-nya. Sedangkan terdapat beberapa strategi yang telah diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi daya saing di era globalisasi saat ini. Salah satunya membentuk sumber daya insani SDI yang berkualitas, karena hal tersebut merupakan aset penting dalam dunia perbankan syariah. E-banking pada perbankan syariah. Dengan adanya kemajuan zaman pada bidang perbankan, terbentuklah e-banking sebagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang memerlukan sistem jaringan komputer yang menghubungkan antar bagian bank. E-banking merupakan inovasi yang dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat mengakses data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal. Dengan demikian, nasabah akan mendapatkan informasi terupdate dari bank. Salah satu karakteristik sistem informasi keuangan bank yang penting adalah integrasi seluruh fungsi perusahaan menggunakan satu sistem aplikasi. Adapun e-banking yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia meliputi internet banking, SMS banking, phone banking, ATM atau anjungan tunai mandiri, mobile banking. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, manfaat berwujud tangible benefit. Sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, manfaat tak berwujud intangible benefit. Yang A, peningkatan kepuasan nasabah. B, peningkatan kepuasan. C, peningkatan mutu dan jumlah informasi. D, peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. E, peningkatan operasional. F, peningkatan mutu eksternal dan internal dan eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.